Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi keselamatan dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas salah satu pasukan milik Kurohige, yaitu Avalo Pizarro. Dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai kemungkinan kekuatan yang dimiliki oleh anak buah dari Kurohige ini. Dalam video ini juga kita akan sedikit menelusuri dari manakah Avalo Pizarro ini berasal dan bagaimana masa lalu dari karakter ini. Ada lumayan banyak clue yang kita dapat dalam memecahkan teka-teki dari karakter ini. Salah satu yang unik adalah kekuatan yang mungkin sebagian besar dari kita tidak akan menyangka hal ini. Jadi sebelum kita membahasnya, Tamagon butuh semangat kalian untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupakan like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jadi langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Heyot sama God. Avalo Pizarro adalah salah satu karakter yang kuat yang muncul dalam arc Impel Down. Karakter ini adalah salah satu penjahat yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara tahanan level 6 Impel Down. Ini dikarenakan kejahatannya yang begitu kejam sehingga harus dihapus dari sejarah. Sebelum kehidupan kriminalnya, dia pernah menjadi raja dari kerajaan North Blue yang kemudian bawahannya di sana menggulingkannya karena cara-cara yang dilakukannya tidak lazim. Dia telah dibebaskan oleh Marshal Deitch dan menjadi anggota dari Blackbeard Pirate. Nah, untuk saat ini dia adalah salah satu dari 10 kapten Titanic dan dia menjadi kapten kapal keempat dari bajak laut Kurohige. Nah, sebelum kita mulai membahas kekuatan yang dimiliki oleh Avalo Pizarro ini, kita akan coba kulik dulu masa lalu yang dimiliki oleh Avalo Pizarro sebelum dia dijebloskan ke penjara tahanan level 6 Impel Down. Oke, jadi sebelumnya Tamagon percaya bahwa Avalo Pizarro ini adalah mantan dari bajak laut Beast. Nah, sebelum kita ke poin itu, kita akan mencoba mencari tahu dulu kenapa Avalo Pizarro ini disebut sebagai raja korup. Ada dua teori di sini yang menjadi pendapat Tamagon mengenai hal ini. Pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa pemerintahan dunia tampaknya tidak peduli berurusan dengan raja-raja yang memang kekuasaannya sewenang-wenang di negaranya sendiri, kecuali mereka akhirnya menjadi ancaman bagi pemerintahan dunia itu. Misal, kita tarik contoh adalah Kerajaan Germa. Ini adalah negara tiran di North Blue lainnya. Dulunya, kerajaan ini dianggap sebagai negara anggota pemerintahan dunia, hingga ternyata aliansi mereka dengan Big Mom pun terungkap. Hal ini pun membuat keluarga Vinsmoke menjadi pengkhianat dan karena itu, kerajaan ini menjadi ancaman langsung dari pemerintahan dunia. Contoh lainnya adalah Wapol, raja penindas dari kerajaan Drum. Pemerintahan dunia juga sangat cuek dengan Wapol. Wapol ini juga harus ditangani oleh rakyatnya sendiri dan juga topi jerami. Pemerintah dunia tidak peduli membantu untuk hal ini. Wapol ini bukan ancaman menurut pemerintahan dunia. Jadi pemerintahan dunia sangat tidak peduli dengan raja-raja yang memang kekuasaannya sewenang-wenang di negaranya sendiri. Nah, lain hal dengan Pizarro ini. Jadi masih ada lagi masa lalu Pizarro jika dia perlu dihapus dari sejarah. Bagaimana jika Avalo Pizarro ini membawahi beberapa kerajaan-kerajaan penting yang memang di bawah kendali dari pemerintahan dunia? Dia pun berkuasa dengan sewenang-wenang dan melakukan hal-hal yang dia inginkan sendiri. Oleh sebab itu, pemerintahan dunia tidak tinggal diam dan langsung ingin memenjarakannya dalam hal ini. Nah, untuk teori kedua Tamagon bahwa dia memang menjadi raja dari kerajaan North Blue. Tapi bisa jadi kemungkinan dia tidak berasal dari kerajaan tersebut. Nah, sekarang teori liar dari Tamagon adalah bahwa dia pernah menjadi raja di Zou. Dalam berjalannya waktu menjadi raja di Zou ini, dia digulingkan karena menjadi raja yang korup. Namun warga di Zou tidak dapat menurunkan Avalo di sana sendiri, jadi dia harus meminta bantuan dari luar negara itu. Mereka beralih ke kaum revolusioner dan bersekutu dengan Monkey Dragon. Avalo Pizarro ini juga sangat cocok memimpin negeri Zou. Nanti ini akan terkoneksi dengan buah iblisnya langsung. Nah, setelah itu mungkin saja karena kekalahan Avalo dengan Dragon, dia menyimpan dendam. Dan karena ini, para revolusioner ini menjadi sasaran dari bajak laut Kurohige yang diserang di awal arc Zou. Oke, setelah digulingkannya oleh Dragon, entah bagaimana dia bertemu dengan bajak laut Kaido, seorang bajak laut yang kuat di dunia baru. Dia melakukan kejahatan yang lebih buruk saat beralih ke bajak laut Beast. Nah, apa kalian masih ingat dengan saat Kinemon menceritakan kisah Oden kepada topi jerami? Perhatikan bahwa gambar ini dibuat 20 tahun yang lalu dan kita diperlihatkan siluet yang kita anggap sebagai King,
Queen, dan juga Jack. Nah, inilah masalahnya. Jack saat ini berusia 28 tahun. Selama pertempuran Oden melawan bajak laut Beast, Jack berusia 8 tahun. Ini artinya sosok yang kita lihat selama ini mirip Jack bukanlah dia. Nah, di sini Tamagon meyakini sosok ini adalah Pizarro dengan tanduknya yang lebar dan rambutnya yang panjang. Sangat cocok bukan dengan siluet di panel flashback ini? Usia dari Pizarro sendiri sangat cocok juga sejak saat ini 42 tahun, menempatkannya di 22 tahun selama pertarungan Oden melawan Kaido itu. Usianya sendiri menyiratkan bahwa dia adalah anggota kru yang relatif baru. Nah, ini terkoneksi dengan teori yang kita bahas di awal pembahasan tadi, bahwa setelah digulingkannya oleh Dragon, dia menuju ke bajak laut Beast. Oke, Pizarro bergabung dengan bajak laut Beast ini memang banyak tujuannya. Salah satunya adalah menghindar dari kejaran pemerintahan dunia karena sifat buruknya menjadi raja korup terdahulu. Setelah tahu intrik dari Pizarro ini, King dan juga Queen bertindak yang curiga dengannya langsung dan melaporkan hal ini kepada Kaido. Dan alhasil, yang terjadi kemudian Avalo Pizarro dibuang dari keanggotaan Beast Pirate. Nah, orang yang kita kenal sebagai Jack mengambil posisi All-Star yang baru saja kosong milik Pizarro. Teori yang Tamagon juga miliki adalah Pizarro ini memiliki motif kucing, dengan penampilannya seperti kucing. Nah, ada hal yang unik di sini. Kita juga mengetahui bahwa tentang anggota Flying Six bernama Hushu yang juga memiliki motif kucing di krunya. Nah, plotnya begini, bagaimana jika mereka berdua ini memang kenal satu sama lain? Atau mungkin ada hal yang lebih dekat dengan mereka semisal satu ras ataupun satu keluarga. Hushu ini mungkin terkait dengan Pizarro. Bagaimana jika Hushu ini bekerja sama dengan kru Kurohige untuk lebih dekat dengan Kaido dan untuk membalaskan dendam Avalo Pizarro dengan cara tertentu? Bukankah kita mengetahui bahwa Hushu ini sangat berhasrat untuk menjadi pengganti dari salah satu All-Star semisal mengganti King ataupun Queen? Nah, ini bisa menjadi bukti alasan dari Hushu karena dia ingin membalaskan dendam yang dimiliki oleh saudaranya yaitu Avalo Pizarro untuk menumbangkan salah satu All-Star. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kemungkinan masa lalu yang dimiliki oleh Avalo Pizarro selama hidupnya. Jadi, kita kali ini akan membahas mengenai potensi buah iblis yang dimiliki oleh Pizarro. Sekarang, seberapa kuat sih Pizarro ini? Sekali lagi, hampir tidak ada yang terungkap dalam manga dengan kekuatan penuhnya. Tapi dia bisa menerima serangan dari buah iblis gura-gura Whitebeard dan menahan serangan gelombang ledakan milik Sengoku. Sekarang, apakah Tamagon mengatakan bahwa dia sekuat Yonko? Tidak sama sekali, tetapi dia jelas bukan karakter yang lemah. Yang diketahui sampai saat ini, sepertinya dia tidak memiliki buah iblis, tetapi dia memiliki pistol besar yang disebut Flintlock yang dia gunakan untuk pertempuran. Nah, tetapi Tamagon memiliki teori tentang kemungkinan buah iblis masa depan yang mungkin dia dapatkan atau tidak. Clue pertama, mungkin Avalo Pizarro ini ingin menunjukkan bahwa dia memiliki spesies yang mirip kucing. Tamagon menduga dia memiliki jenis Zoan bertipe singa. Sangat banyak kecocokan dengan dia dan juga singa. Selain jenis tema karakter ini berbentuk singa, hal yang menarik adalah terkoneksi dengan teori yang Tamagon bahas tadi di awal yang menyebut bahwa Avalo Pizarro ini memiliki keterikatan dengan Hushu. Hushu juga punya tema kucing bukan? Dan yang kita ketahui bersama bahwa Hushu ini punya model buah iblis Neko Nekonomi model Sabertooth. Ini jelas jenis kucing purba. Nah, mungkin Avalo Pizarro ini tidak jauh-jauh dengan tema kucing. Menurut Tamagon, mungkin buah iblis yang dia miliki lebih powerful dari Sabertooth nanti. Mungkin bisa saja hewan kreator jenis Manticore yang menjadi pilihan cocok bagi Avalo Pizarro. Atau mungkin bisa saja Zoan jenis biasa, seperti halnya Rob Lucci. Itu juga akan menjadi Zoan karnivora yang dianggap paling kejam dan haus darah daripada Zoan yang lain yang akan sempurna dengan sifat buasnya ini. Avalo Pizarro juga bisa diterima oleh para petinggi Beast Pirate karena dia dilihat dari buah iblisnya. Buah iblis Zoan dengan tipe singa menurut mereka sangat pas untuk mengisi posisi dari All-Star karena yang kita ketahui singa adalah raja dari segala raja dalam dunia hewan. Yos, jadi bagaimana menurut kalian tentang teori dari Avalo Pizarro ini? Tulis pada kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.